Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu bahagia di tengah pembelajaran jarak jauh ini. Sebelumnya, kemarin kita sudah belajar tentang termokimia. Uh, Pasti masih pada ingat dong apa itu termokimia, terus Eee, ada apa aja reaksi di termokimia, terus jenis-jenis perubahan entalpi itu ada apa aja, pasti kalian masih ingat. Hukum Hess dan eee, energi ikatan. Nah, eee, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi baru, yaitu laju reaksi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat memahami tentang laju reaksi. Kemudian, kalian akan memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Kemudian, siswa akan memahami persamaan reaksi kimia atau persamaan laju reaksi yang berdasarkan teori tumbukan. Nah, terlihat di sini ada 4 gambar yang berbeda ya. Yang pertama, ada ada suatu pembakaran kertas. Nah, di sini terjadi reaksi pembakaran kertas, di mana reaksi pembakaran ini pasti dipengaruhi oleh lingkungan, terus bahan yang mudah terbakar dan tentunya api ya. Nah, yang sebelah sini ada pengkaratan besi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengkaratan besi itu ada udara, terus air, itu termasuk oksidasi. Nah, biasanya orang-orang menggunakan besi itu untuk pagar rumah, dan biasanya mereka akan mengecat pagar tersebut untuk mengurangi tingkat korosi. Nah, kemudian sebelah kiri bawah ada tape, reaksi pembuatan tape. Nah, pada reaksi pembuatan tape ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu harus kedap oksigen, jadi tidak ada boleh udara yang masuk. Kemudian pastinya menggunakan katalis. Katalis di sini mereka menggunakan ragi khusus untuk tape. Nah, katalis itu tidak akan mengikuti reaksi, tetapi hanya mempercepat reaksi. Untuk pembahasan lebih lanjut nanti kita akan membahas ya. Nah, di sini yang terakhir ada buah apel yang sudah dipotong menjadi 2. Nah, awalnya pasti dia masih segar, buah apel masih segar. Tapi setelah dipotong dan dibiarkan di ruangan terbuka, apel tersebut akan mengalami perubahan yang sudah bisa kalian lihat. Pasti apel ini menghitam dan mengkerut kulit-kulit atau daging-daging buah apelnya. Nah, faktor-faktor di sini itu juga merupakan faktor laju reaksi. Nah, nanti kita akan membahasnya satu persatu. Sekarang kita akan masuk ke konsep laju reaksi. Sebelumnya pasti kalian sudah dong membaca tentang laju reaksi itu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Laju reaksi itu adalah besaran yang menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Atau bisa juga laju reaksi menyatakan laju perubahan konsentrasi
zat-zat komponen reaksi setiap satuan waktu. Nah, di sini laju reaksi itu dilambangkan dengan simbol V. Nah, di sini adalah perubahan konsentrasi dikurang waktu per satuan waktu. Nah, di sini contohnya 2 Mg ditambah HCl menghasilkan MgCl2 dan H2. Nah, di sini untuk yang ruas reaksi, berarti yang sebelah kiri, itu merupakan laju pengurangan konsentrasi. Nah, sedangkan untuk yang sebelah kanan atau produk atau hasil reaksi itu merupakan laju penambahan konsentrasi. Jadi, kalau untuk pengurangan disimbolkan dengan minus, sedangkan penambahan konsentrasi disimbolkan dengan plus atau positif. Nah, kemudian perbandingan laju reaksi perubahan masing-masing komponen sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Jadi, perbandingan laju perubahan masing-masing komponen itu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya gitu. Nah, tadi kan kita sudah mengulas tuh tentang 4 gambar yang di depan. Nah, sekarang di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini tuh ada 4. Yang pertama itu konsentrasi. Nah, semakin besar konsentrasi zat, maka semakin banyak molekul yang bereaksi dengan tumbukan akan semakin sering terjadi. Nah, jika sebuah reaksi ditambahkan dengan reaksi yang memiliki konsentrasi yang besar, maka reaksi tersebut akan berjalan dengan cepat karena reaksi tersebut atau molekul-molekul dalam larutan tersebut akan saling bertumbukan satu sama lain gitu. Nah, kemudian itu ada luas permukaan. Nah, luas permukaan, jika luas bidang sentuhnya diperluas, maka laju reaksi akan semakin cepat. Contohnya, pelarutan gula balok atau gula kasar itu akan jauh lebih lama dibandingkan gula yang halus, yang berbentuk serbuk. Nah, ketiga ada suhu. Jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik akan bertambah sehingga tumbukan akan sering terjadi. Nah, maksudnya itu contohnya, jika kita memanaskan air, pasti itu suhu itu semakin panas dong. Berarti air yang ada di dalam panci itu akan saling molekul air itu akan saling bertumbukan satu sama lain gitu. Nah, yang terakhir itu ada katalis yang tadi mampu mempercepat reaksi dan di akhir reaksi dia akan kembali seperti semula. Tidak sifat katalis itu hanya mempercepat tapi tidak ikut bereaksi dengan reaksi yang terjadi gitu. Nah, katalis juga dapat menurunkan energi aktivasi. Nah, maksudnya yang misalnya ada percobaan yang harus melewati waktu yang sangat lama dan harus mengeluarkan energi yang cukup besar. Nah, sedangkan dengan menggunakan katalis, energi yang digunakan bisa diminimalisir dan waktu akan semakin cepat. Nah, di sini selanjutnya ada persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi itu menggambarkan hubungan antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi. Jika diketahui sebuah reaksi Ma ditambah Nb menjadi Pc ditambah Qd. Nah, untuk persamaan laju reaksinya itu V atau simbol laju reaksi sama dengan K konsentrasi A X konsentrasi B Y. Nah, keterangannya untuk V itu laju reaksi, K itu untuk tetapan laju reaksinya, A itu konsentrasi yang kurung siku itu mewakili konsentrasi A dan B, sedangkan X dan Y itu order reaksi terhadap A dan B. Nah, X plus Y itu merupakan order reaksi total yang dihasilkan.
Catatan ya, untuk order reaksi itu, eee, adalah besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Perlu diketahui juga, order reaksi tidak dapat ditentukan dari koefisien reaksi. Order reaksi hanya didapat ditentukan melalui percobaan atau eksperimen gitu. Nah, eee, di sini saya akan memberikan contoh. Di sini saya akan memberikan contoh tentang, eee, menentukan order reaksi dan persamaan laju reaksi. Di sini sudah diketahui, ada tabel percobaan 1 sampai 4, sudah ada konsentrasinya, dari, NO dan Br2, dan ada laju reaksi awal. Nah, di sini harus menentukan, order reaksi dari NO, Br2, dan persamaan laju reaksinya. Nah, bisa dilihat jika ingin mencari order reaksi dari NO, cari, eee, konsentrasi dari Br2 yang sama. Berarti konsentrasi Br2 yang sama itu antara percobaan nomor 1, 3, dan 4. Nah, kalau di sini kita makainya 1 dan 3. Nah, sedangkan untuk mencari order reaksi Br2, kita harus mencari, konsentrasi NO-nya yang sama. Jadi kita di sini memakai percobaan 1 dan 2. Nah, bisa dilihat sendiri, order reaksi NO itu pakai percobaan 1 dan 3, sedangkan order reaksi Br2 yang pakai percobaan 1 dan 2. Maaf, untuk order reaksi NO memakai percobaan 1 dan 3, dan order reaksi Br2 menggunakan percobaan 1 dan 2. Nah, di sini, untuk, order reaksi dari NO dimasuk sudah dimasukkan laju reaksinya. Untuk laju reaksi percobaan 3, 24, untuk percobaan laju reaksi 1 itu 6, dimasukkan saja konsentrasinya. Dari NO itu yang percobaan ketiga 0,2, yang percobaan pertama 0,1. Bisa dihitung 24 dibagi 4, terus 0,2 dibagi 0,1 itu 2. Karena di sini masih pangkat X berarti tetap diikuti. Jadi 2X di disilang, dipindah ruas, X sama dengan, jadi 4-nya juga pindah, 4 bagi 2, jadi order reaksi dari NO itu 2. Kemudian kita cari order reaksi Br2. Di sini, laju reaksi awal percobaan 2 itu 12, untuk percobaan 1 6. Nah, bisa dilihat, konsentrasinya untuk percobaan 2 itu Br2-nya 1, dan untuk percobaan 1 dia 0,5. Dibagi 12 bagi 6, 2, 1 dibagi 0,5, 2Y, 2, jadi diikuti konstanta Y, jadi 2Y. Ini harusnya Y, jadi 2 bagi 2 itu 1. Jadi, order reaksi Br2 itu adalah 1. Jadi, order reaksi totalnya X plus Y, 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, jadi untuk menentukan persamaan laju reaksi, tinggal diletakkan saja, seperti rumus yang, di slide sebelumnya. Nah, jadi persamaan laju reaksinya V sama dengan K NO pangkat 2 dan Br2. Jadi seperti ini untuk penyelesaian, order reaksi dan persamaan laju reaksi. Nah, sampai sini, presentasi saya hari ini. Eee, Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Eee, Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Eee, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.